semakin terlindungi. Para hadirin yang berbahagia, acara berikutnya adalah konferensi pers yang akan disampaikan oleh Kabareskrim Polri. Kepada yang terhormat Komjen Pol Dr. Agus Andrianto SHMH, kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pak Teten, Pak Menteri yang saya hormati, Mas Agus, Kabareskrim kita, Pak Kadif Humas, Ketua Satgas, saya tahunya Pak Isno. Ini kalau ada beliau ini tenang Pak, kita Pak. Tahu Pak itu Pak, teman-teman tahu. Tentu dari Bea Cukai, sahabat saya, dari Kejaksaan, dan tentu teman-teman semuanya yang ada di belakang, salah satu. Khusus teman-teman media ramai sekali hari ini yang hadir pada siang hari ini di tempat ini. Kami semua ucapkan terima kasih. Sebagaimana teman-teman ketahui, tindak lanjut daripada arahan Bapak Presiden, kita sudah beberapa kali, kemarin di Pekanbaru, kemudian Jawa Timur, hari ini puncaknya ini 7.000 ya Pak ya, 7.000 lebih, nilainya hampir 80 miliar. Jadi saudara perlu kami jelaskan agar tidak simpang siur beritanya. Impor barang bekas itu dilarang. Undang-undang turunannya Permendak. Secara umum, misalnya impor AC bekas, impor kulkas bekas, impor TV bekas, termasuk pakaian bekas. Bekas-bekas dilarang, kecuali yang diatur. Ada yang boleh. Misalnya kita perlu untuk pertahanan F-16. Kalau baru larang, mahal. Maka beli yang bekas, second. Tapi ada persyaratannya. Gitu. Jadi yang diatur, tertentu yang diatur boleh. Nah, kalau yang bekas impor nggak boleh, tentu artinya dilarang. Nah, sekarang yang ditindak ini bukan saja tidak boleh atau dilarang, tapi ini selundupan, ya, ilegal. Ya, jadi yang diberantas ini hulunya. Menurut peraturan dan perundang-undangan, termasuk mestinya yang pakai juga, tetapi ya kita utamakan yang depannya ini, yang hulu, yang dagang sudahlah. Kalau yang hulunya ini berhenti, yang ilegalnya ini berhenti kan nggak ada juga. Gitu. Jadi kita yang hulunya, yang selundupan, ada selundupan itu yang diproses dan dimusnahkan. Nanti Pak Teten akan menambahkan. Menurut data dari Pak Teten kemarin saya berkunjung ke tempat beliau, kan Pak Mas Agus, Baris-Krim dan Bapak Bea Cukai dari Kajati, dari Kejaksaan, yang ilegal ini, yang selundupan ini sudah menguasai 31% pasarnya UMKM kita. Bayangkan. Jadi kalau selangkah lagi itu UMKM itu bisa nggak karu-karuan, habis pasarnya. Kenapa? Dia kan ilegal, nggak berpajak, ya, obral murah-murah, bisa orang itu. Nah, oleh karena itu memang harus kita tertibkan. Ada yang tanya, kalau gitu pasar baju bekas nggak boleh. Pakaian bekas, barang bekas dari dulu ada Pak. Ada pasar loa ada. Boleh. Yang nggak boleh yang ilegal. Ya, yang ilegal ini ilegal kan seluruh nggak boleh. Gitu. Tapi kalau saya udah pakai baju ini besok mau dimasuk ke tempat loa, boleh Pak. Patu ini, aduh lagi bokeh nih. Dulu saya waktu sekolah, ya dijual dulu boleh. Gitu. Yang nggak boleh impor ilegalnya.
Saya kira itu intinya, karena kalau banyak nanti beritanya akan kemana-mana. Itu dulu intinya. Pak Teten silakan Pak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Menteri Perdagangan, Pak Kabar Reskrim, dan jajaran, juga Pak Dirjen Bea Cukai, Pak Askolani, dan juga dari Jamdidum. Ya, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada tim gabungan Bea Cukai dan Reskrim yang saya kira semua kita diberikan instruksi oleh Pak Presiden untuk mengatasi impor ilegal ini. Hari ini kita pakaian bekas, dan tadi sudah disampaikan bahwa sudah lama pasar domestik UMKM itu dikuasai oleh impor ilegal maupun legal. Ya, jadi pangsa pasar produsen domestik itu rata-rata 27,5%, itu antara 2019 sampai 2022. Lalu impor pakaian dan alas kaki legal menguasai rata-rata sebesar 43% pasar dalam negeri, sedangkan pasar impor Cina rata-rata 17,4%. Nah, yang kemudian yang unrecorded impor, ya ini termasuk impor ilegal pakaian dan alas kaki ilegal, itu juga sekitar 31%. Nah, ini pada tahun 2020 unrecorded impor lebih besar, yaitu sampai 110,282 triliun dibandingkan impor legal, yaitu 100,44%. Jadi kalau ini kan sudah berlangsung lama, ya, jadi jangan lihat hari ini sudah berlangsung lama, sehingga produsen UMKM fashion, UMKM yang masuk ke pasar domestik, pasar lokal ini udah lama sebenarnya tergerus oleh produk impor maupun yang ilegal dan legal. Nah, yang pakaian bekas ini memang betul-betul UMKM tidak bisa bersaing lah, produk UMKM dengan yang impor bekas ini, karena ini sampah kan dari luar. Ya. Tapi kalau dengan yang impor legal, kita masih bisa bersaing dengan produk Cina. Produk kita jauh lebih bagus. Jadi saya kira ini apa yang dilakukan hari ini merupakan bagian dari pemerintah untuk melindungi produsen UMKM di sektor pakaian, termasuk juga penjual pakaian dan alas kaki domestik. Saya kira ini memang harus menjadi bagian dari ekosistem bagaimana pemerintah melindungi bisnis yang lebih baik. Ya, barangkali itu yang ingin saya sampaikan. Pak Kabar Reskrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kita sekalian, Bapak Menteri Perdagangan, Bapak Ibu Koperasi, Pak Dirjen Bea Cukai yang mewakili Pak Kejaksaan Agung, tim dari Mabes Polri dan rekan-rekan sekalian, Barreskrim Polri bersama dengan jajaran Bea Cukai tentunya menjadi pelaksana dari apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah bahwa untuk melindungi UMKM yang sudah menguasai hampir 31% pasar perdagangan di dalam negeri, tentunya ini harus segera dilakukan penindakan, dan kami komit untuk terus melaksanakan kegiatan ini, dan kegiatan bukan hanya dilaksanakan oleh jajaran dari Mabes, namun juga dilaksanakan oleh seluruh Polda yang memiliki wilayah yang berpotensi menjadi pintu masuk barang-barang kemudian dari luar secara ilegal, dan kegiatan akan terus kita lakukan bersama dengan jajaran Bea Cukai agar apa yang menjadi target dan tujuan daripada kebijakan yang dikeluarkan akan mencapai hasil. Terima kasih.
Makasih Pak. Lanjut dari Bea Cukai, Pak Dirjen. Terima kasih Pak Mendak yang hormat, Pak Kabar Eskrim, Pak Kadif Humas, dan Pak Dedit. Mungkin kami tambahkan dari Pak sampaikan Kabar Eskrim bahwa penindakan baju bekas ilegal ini dilakukan operasi bersama. Kami mensupport Kabar Eskrim dalam waktu bulan Maret sampai dengan awal April ini bisa melakukan tegahan mencapai 7.363 bal yang nilainya bisa mencapai 80 miliar. Ini tentunya adalah langkah bersama untuk bisa melakukan law enforcement yang tadi sampaikan Pak Mendak dan Pak Menko untuk melindungi ekonomi domestik kita, dan juga dari sisi kesehatan. Kita tahu barang-barang ini banyak mengandung kuman penyakit yang tentunya kita harus juga melindungi konsumen selain kita melindungi UMKM. Dan tentunya bagi sekalian, langkah ini tentunya lanjutan dari langkah-langkah yang sudah kita lakukan, tegahan di laut, di perbatasan, di pelabuhan, yang konsisten kita lakukan dan berkolaborasi dengan APH, dengan kepolisian, dengan kejaksaan. Even kami dibantu oleh TNI Angkatan Laut, yang tentunya ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk melindungi ekonomi dalam negeri, melindungi kesehatan masyarakat, tetapi kemudian kita harapkan pedagang juga bisa melakukan kegiatan perdagangan dengan menggunakan barang-barang UMKM yang kita nilai juga sangat murah dan bisa membantu ekonomi domestik kita. Tentunya konsistensinya satu paket langkah dari kebijakan dibuat oleh Pak Mendak, dukungan dari Pak Menko, dan kami dengan Pak Kabeskrim dan Kejaksaan yang melaksanakan law enforcement di lapangan. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Kejaksaan Pak, silakan Pak. Mohon izin Pak Menko, Pak Kabar Eskrim, dan Pak Dirjen terkait dengan penanganan perkara yang ada di kami, khususnya di jajaran Kejaksaan Agung. Ini ada sebagian sudah kita limpah dan dalam proses persidangan. Dan kami juga terima kasih kami ucapkan pada Pak Dirjen Bea Cukai dan Pak Kabar Eskrim selama ini mensupport untuk kami di bidang penuntutan. Untuk itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Ya. Pak, sudah? Baik. Itu saya kira saudara, kalau ada yang mau tanya silahkan. 1, 2, 3. Dan nanya banyak. Silakan. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Kasih dong. Kasih. Siang Pak, saya Riani dari Tempo. Mau bertanya khususnya ke Pak Dirjen Bea Cukai, barang-barang ini asalnya dari mana saja, negara mana saja, ditemukan di pelabuhan mana, dan juga berapa perusahaan importir yang ditindak. Sampai saat ini sudah sejauh mana penindakan? Terima kasih. 1, 2, silakan. Assalamualaikum, saya Wali dari kantor berita Antara. Yang ingin saya tanyakan ke Pak Kejaksaan Agung, tadi katanya sudah ada yang ditindak, sudah ada yang masuk diproses. Maksudnya yang sudah diproses ini khusus untuk kasus pakaian bekas ilegal ini atau kasus yang mana gitu ya, yang sudah ditindak itu? Terima kasih. Nomor 3. Dari mana? Itu dari mana? Yang tengah mana? Dari mana dulu? Harian Kompas. Iya, tadi. Pak, ini kan kalau kemarin saya ngikutin diskusi audiensi Bapak banyak masuk dari jalur tikus gitu. Nah kalau misalnya memang lewat jalur tikus, solusi atau mitigasinya tuh gimana sih Pak? Sama pemerintah ini solusi nanganin di bagian hulu ini seperti apa? Terima kasih. Baik, mungkin nomor 3 nanti saya. Yang Pak Bea Cukai sama Jaksa, silakan. Semua. Oh, nomor 3, baik. Jadi saudara-saudara, saya terima kasih kepada dari kepolisian,
Terima kasih dari Bea Cukai dan dari Kejaksaan. Cuma memang Indonesia ini kan, kita ini kepulauan, ya. Nah, jalan tikusnya banyak. Di Sumatera banyak, di Jawa banyak, Kalimantan ada gitu. Nah, oleh karena itu tentu aparat penegak hukum yang depan, polisian, Bea Cukai, Kejaksaan. Tapi tidak akan sukses juga, laut juga luas, ya kan? Harus pemerintah daerah, bupati, gubernur, wali kota, ya, juga tentu laporan dari gitu ya. Karena ini kan jalan tikus itu kecil-kecil ya, baru dikumpulkan jadi banyak seperti begini. Itu dari saya. Nah, jadi kata kuncinya itu kerjasama Pak ya, bareng-bareng gitu. Tentu para penegak hukum depan, jaksa, Bea Cukai, tapi pemerintah daerah, Kementerian Perdagangan dan lain-lain tetap. Tentu juga dari Mas. Jadi saudara itu, dan ini membahayakan ekonomi kita. Jelas terang karena selundupan. Kita punya talenta potensi luar biasa. Ya, perancang-perancang, muda-muda kita tuh hebat-hebat, nggak kalah sama yang tampil di New York Fashion Week, London Fashion Week, nggak kalah. Tapi kalau lingkungannya kita diganggu begini, mereka nggak berkembang, gitu. Ya, jadi ini sudah 31%. Itu bukan lampu kuning, lampu merah sudah 31% dari impor 40 sekian tadi, ya UMKM kita kemudian direkod ini, ya artinya ilegal selundupan sudah 31. Silakan Pak, kalau ada yang tambah yang lain. Terima kasih Pak Mendak. Tadi kami menjawab pertanyaan bahwa tangkapan ini berasal dari gudang-gudang di domestik untuk penjualan barang di domestik. Tentunya dari Kabar Eskrim yang melit, kami mensupport dengan intelijen dan juga data-data yang kami bisa sharing bersama untuk jelaskan melakukan penindakan. Kalau ditanya pemasukannya, biasanya dari Singapura, Malaysia, atau Vietnam. Itu salah satu, atau Thailand menjadi salah satu titik yang tentunya langkah-langkah penegakan kita lakukan komprehensif dengan menggunakan data intelijen, kita patut, dan kita pun melibatkan semua institusi yang berkompeten untuk bisa melakukan tegahan daripada pelindungan ini. Dan kita tahu bahwa tangkapan ini bukan hanya sekarang. Kita sejak beberapa tahun yang lalu konsisten, yang jumlah tangkapannya juga mencapai puluhan miliar, yang tentunya akan bisa diperkuat lagi pada tahun ini dan pada waktu ke depan. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Terkait tadi yang ada pertanyaan ke kami untuk penanganan perkara, mungkin untuk detailnya kita langsung aja Mbak ya, nanti bisa saya infokan lebih lanjut ya. Saya kira demikian saudara, teman-teman. Terima kasih atas kerjasamanya. Sekali lagi, ini masalah ini sudah sangat mengganggu usaha kita, terutama di bidang tekstil, apalagi alas kaki. Jadi ini mari kita bantu bersama-sama agar ilegal ini bisa kita selesaikan secara mendasar, sehingga UMKM kita bisa tumbuh dengan baik. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan di Batam ada 5.000 ini.